kita membawakan 4 saja, ada bass, gitar, ring, sama mesh. Sebenarnya contoh topologi yang di luar itu kombinasi antara topologi itu. Nah, bass ini kelebihannya apa sih? Nah, bass ini kelebihannya hemat kabel, tapi sulit untuk di-troubleshooting. Terus ada star itu mudah dikelola, tapi jika susah semua mati karena untuk star itu berpacunya masa kecil. Terus ada ring itu transfer data yang cepat tapi susah dikembangkan. Sama mesh sama dengan ring, transfer data yang cepat tapi susah dikembangkan. Di sini ada beberapa contoh gambar topologi jaringan yang di sini ada point to point atau peer to peer sesama jenis. Terus di sini ada bass, di sini ada ring, star sampai line. Di sini ada IP. IP itu apa sih? IP itu adalah salah satu alamat ya. IP adalah serangkaian angka unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. Jika IP-nya ada dua, IP yang kita pakai itu IPv4 atau IP yang terdiri dari 40 angka desimal, yang kayak 192 untuk kelas C, untuk 10 untuk kelas A, atau 62 itu untuk kelas B. Terus ada IPv6, ini dipakai di Indonesia, tapi untuk di kalangan pelajar itu kita mempelajari yang IPv4. Nah, di sini ada contohnya IPv4 kelas A, B, C. Di setiap kelasnya itu beda-beda jumlah jaringannya. Jaringan A itu ada 16.000, jaringan kelas B itu ada jumlah jaringannya 65.000, dan kelas C itu jaringannya 254. Kalau dia menggunakan MAN atau WAN, dia menggunakan IP kelas A. Karena apa? Karena jumlah jaringan dia sampai 16.000 klien. Terus di range-nya ini dari 1 sampai 26 itu punya A, terus dari B itu tadi 28 sampai 191, dan C 19 itu. Di sini ada subnet mask default. Kalau A itu 255.0.0.0, terus B itu 255.255.0.0, nah untuk yang C 2553 3 kali, dan terakhir ada 0. Nah, di sini kita masuk ke software yang kami bawakan, yaitu pakai Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ini apa sih? Cisco Packet Tracer ini adalah software simulasi jaringan komputer, yang dimana fungsinya mendesain jaringan komputer secara virtual, melatih konfigurasi perangkat Cisco, terus mencoba koneksi tanpa alat PC. Terus ada kelebihannya ini gratis untuk pelajar, sehingga kalian bisa mengakses Cisco itu dengan mudah. Terus juga digunakan belajar tanpa alat asli, sehingga kalau kalian keterbatasan alat asli seperti PC-nya cuma satu, nggak ada router, nggak ada switch, nggak ada app, kalian bisa menggunakan Cisco ini. Terus manfaatnya apa sih belajar Cisco? Nah, kita memahami cara kerja jaringan secara visual sebelum kita terjun langsung ke dunia kerja yang ada hardware-nya. Terus melatih logika troubleshooting kita. Terus persiapan sertifikasi Cisco CCNA. Terus bekal dunia kerja di bidang IT dan jaringan. Kalau yang nggak pinter coding, ya, yang nggak pinter coding itu bisa belajar Cisco. Tapi kalau yang bisa pinter coding, belajarnya bahasa. Oke, baik, di sini kan udah ada kesimpulan, kita langsung saja untuk prakteknya. Nah, di sini ada topologi yang kita bawa, yang saya buat itu ada 3 topologi, yang dimana ada topologi bass, star, dan ring. Oke, kita cari topologi bass terlebih dahulu. Nah, di topologi bass ini menggunakan hub. Kenapa topologi bass ini? Bedanya topologi star sama bass itu di hub sama switch ya. Yang pakai switch itu topologi star. Untuk yang bass ini menggunakan hub.
Terus di sini ada topologi ring. Topologi ring itu adalah topologi yang muter sebenarnya, tapi di disco itu nggak bisa muter. Jadi kita buat kotak. Nah, kekurangan topologi bus itu transfer datanya lama karena apa? Kita bisa lihat saya mengirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Apa yang akan terjadi? PC 0 akan mengirim pesan ke hub dan hub akan meneruskan ke semua kliennya. Jadi jika klien hub itu ada banyak atau device yang terhubung ke hub itu ada banyak, transfer datanya akan lama karena dari PC 0 ke hub dia ngebelah ke PC 1 ke PC 2, terus dari PC 2 itu akan ngebelah lagi ke hub akan ngebelah ke sama. Jadi lama gitu. Nah, bedanya apa sih hub sama switch? Nih kalau saya coba untuk PC 3 sampai PC 6 ya. Kalian bisa melihat perbedaannya antara switch. PC 3 kirim pesan ke switch akan ngebelah ke semuanya. Dan dia akan melihat ya kalau X itu bukan tujuannya ya. Yang karena tidak ada X tujuannya. Di sini akan balik ke switch akan balik ke PC 3 lagi. Tanpa harus ke PC 4 sampai PC 5. Seperti itu. Bedanya kalau hub dia akan ngebelah nih ke semua kliennya, ke semua device, sehingga proses sharing data atau mapping itu akan jadi lama. Seperti ini. Kemudian di sini ada topologi ring. Di topologi ring ini kenapa ada titik merah satu? Ada yang tahu? Kan ada yang bilang udah pernah pakai disco kan? Kenapa? Kenapa ada titik merah satu? Yang lain jujur. Kenapa? Kenapa Bang Iya? Ada yang tahu? Kita tadi sudah dengar ada yang ngomong titik buntu. Siapa yang ngomong? Ya betul. Jadi ini titik buntu. Kenapa titik buntu? Karena topologi ring ini kalau tidak dimasukkan oleh STP ini ada namanya STP. Nah, dia akan menggandakan dirinya. Switch satu ini akan menggandakan dirinya. Sehingga di saat PC 7 kirim pesan ke PC 9, itu pesannya akan muter-muter di sini. Pesannya akan muter-muter di sini. Makanya ini dimatikan. Otomatis mati ya, bukan saya matikan. Otomatis mati dari si software Cisco-nya. Jadi sehingga kalau ini putus, topologi ini masih bisa sharing data. Nah, gunanya ini untuk nge-backup kalau jika kabel switch 2 ke switch 3 itu putus. Jika putus, ini contoh putus ya. Terus ada 3 switch nih. 3 switch ini dibagi menjadi beberapa divisi. Divisi yang pertama itu sales sama marketing gabung. Kenapa bisa gabung? Karena saya menerapkan VLAN. Mungkin nanti kalian naik ke 11 sampai 12 itu akan diajar program angkutan katanya. Terus di sini ada switch divisi finance sama SDM. Kedua jaringan ini bisa saling terhubung, tetapi ketika dia baru pertama kali nge-V, dia akan pilot. Ada yang tahu? Dia akan pilot gagal. Ada yang tahu? Jadi istilahnya gini, saya ke rumah teman saya nih, baru pertama kali. Saya ke rumah Bang Adit, Kak Adit. Saya pertama kali nggak tahu dong, ini belok mana, ini arahnya mana. Saya juga ngeliat Google Maps, bakal bingung. Yang akan membuat sebenarnya tuh kalau manusia akan membuat lama lah nyampenya. Tapi ketika saya kedua kali ke rumah Kak Adit, itu saya tidak perlu melihat maps dan saya juga sudah hafal untuk jalannya. Dan jika kita coba untuk kirim paket data kembali, dia akan sukses. Nah, dia akan sukses seperti ini.
sini saya sudah menerapkan VLAN yang dimana VLAN untuk divisi sales itu VLAN 10, terus VLAN untuk divisi marketing itu VLAN 20. Walaupun dia satu suite, bisa dipakai beberapa VLAN. Karena kalau di aslinya di hardware suite itu mahal, sehingga kita harus menekan angka pengeluaran perusahaan seperti itu. Di sini ada yang tahu app ini ngambilnya dari mana, terus di sini ngambilnya dari mana? Udah pernah kan? Di mana? Coba. Iya telah. Ranjang kuning. Tidak kenal loh. Tidak kenal. Di mana? Di sini ya. Nah, di sini ada namanya Networkify. Networkify itu isinya apa? Isinya ada router, switch, wire device wireless ya. Terus untuk PC kita memakainya M-Device. M-Device itu ada apa aja? Ada PC, laptop, server, printer, sampai telepon. Nah, untuk kabelnya kita gambar yang ini nih, listrik orange. Nah, ini saya pakai kabel apa? Hah? Nah, kabel asli. Tipe kabel apa? Yang tadi udah dijelasin di slide awal. Kan ada tuh, ada dua kabel tuh ya kan? Strike sama cross. Bedanya apa? Ini pakai apa nih? IP. Intinya kalau cross itu adalah sesama jenis ya, kayak peer to peer, PC to PC, suite to suite. Nah, tapi kalau untuk strike itu dia dari hub ke komputer seperti itu. Baik, kita kembali ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya belajar dari komputer itu tidak harus langsung dengan alat mahal. Tidak perlu harus langsung dengan hardware. Nah, dengan Cisco Pocket Tracing ini kalian bisa memahami konsep dasar dan latihan konfigurasi di mana saja, dari mana saja. Misal kalian ada di tempat ngopi, bingung, ya kan mau ngapain, kalian bisa buka paket Cisco Tracer, belajar di situ. Sebenarnya paket Cisco Tracer itu banyak jenisnya ya. Saya juga masih belajar. Kemungkinan kalian juga lulus. Kalau ingin mengambil jaringan bisa menggunakan paket Cisco Tracer ini. Tapi kalau emang kalian jago ngoding, kalian pakai belajar bahasa pemrograman seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.